Pernah dengar kata outsourcing? Atau ternyata Anda bekerja di perusahaan outsourcing dan ditempatkan di perusahaan lain? Apa saja jenis pekerjaan yang diperbolehkan dan apa sanksi hukumnya jika terjadi penyimpangan? Nah, sebelum kita mulai pembahasannya, ayo tekan tombol subscribe pada channel YouTube atau follow akun Hubungan Industrial di Instagram, Snack Video, dan TikTok. Anda juga dapat mengajukan pertanyaan ke email di bawah ini. Pertanyaan tersebut saya akan jawab melalui tayangan video disertai dengan kasus yang sudah pernah diputus oleh pengadilan. Satu lagi, bagikan video ini ke teman-teman Anda agar kita dapat berbagi hal-hal yang bermanfaat untuk orang lain. Dan simak video ini sampai selesai, biar nggak salah paham. Outsourcing secara umum diartikan penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain. Istilah outsourcing sendiri tidak tertulis dalam ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja adalah alih daya. Ada 3 pihak dalam sistem kerja outsourcing, yaitu perusahaan pemberi pekerjaan, perusahaan pemborong pekerjaan atau penyedia jasa pekerja, dan pekerja itu sendiri. Gambaran hubungan antar ketiga pihak tersebut adalah perusahaan pemberi pekerjaan bekerja sama dengan perusahaan outsourcing. Kerjasama yang dimaksud yaitu dalam bentuk penyelesaian suatu pekerjaan yang penyelesaiannya dikerjakan oleh pekerja pada perusahaan outsourcing. Dalam prakteknya, sistem kerja outsourcing sangat rentan terjadi penyimpangan. Tidak sedikit pekerja yang direkrut oleh perusahaan outsourcing dipekerjakan sebagai operator di perusahaan pemberi pekerjaan. Padahal dalam pasal 17 ayat 3 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 19 Tahun 2012, jenis pekerjaan yang di-outsourcingkan adalah cleaning service, catering, security, angkutan antar jemput pekerja, serta jasa penunjang di perusahaan tambang dan minyak. Pekerja yang ditempatkan bukan pada 5 jenis pekerjaan tersebut, maka hubungan kerja pekerja yang bersangkutan beralih demi hukum menjadi pekerja pada perusahaan pemberi pekerjaan. Artinya, status pekerja tersebut bukan pekerja perusahaan outsourcing lagi, melainkan dengan perusahaan pemberi pekerjaan. Peristiwa ini pernah dialami oleh seorang pekerja di kota Palembang. Ia merupakan pekerja yang direkrut oleh perusahaan outsourcing, lalu ditempatkan di bagian pengantongan semen selama 14 tahun. Pada tanggal 30 September tahun 2020, pekerja tersebut diberhentikan karena perusahaan pemberi pekerjaan menghentikan kerjasamanya dengan perusahaan outsourcing. Pemberhentian pekerja tersebut tidak disertai dengan pemberian uang kompensasi PHK yang sesuai dengan ketentuan undang-undang, sehingga ia menempuh upaya penyelesaian melalui Lembaga Perselisihan Hubungan Industrial. Pada tanggal 5 Desember tahun 2022, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang menjatuhkan putusan nomor 150 tahun 2022 yang menyatakan hubungan kerja antara pekerja adalah dengan perusahaan pemberi pekerjaan, serta menghukum perusahaan pemberi pekerjaan untuk memberikan uang kompensasi PHK berupa uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja sebesar 1 kali ketentuan perundang-undangan. Menurut Majelis Hakim, bagian pengantongan semen bukanlah jenis pekerjaan penunjang atau termasuk dari salah satu jenis pekerjaan yang dapat di-outsourcingkan. Dan bagian pengantongan semen dinilai Majelis Hakim sebagai pekerjaan yang berkaitan erat dengan produk utama dari perusahaan pemberi pekerjaan, sehingga hubungan kerjanya dengan si pekerja tidak dapat diperjanjikan dengan hubungan kerja waktu tertentu atau kontrak. Karenanya, Majelis Hakim menyatakan status hubungan kerja pekerja dengan perusahaan pemberi pekerjaan adalah pekerja tetap. Pendapat hukum Majelis Hakim pengadilan tersebut dikuatkan oleh Mahkamah Agung dalam putusannya nomor 413 tahun 2023 yang menolak permohonan kasasi dari perusahaan pemberi pekerjaan. Menurut Majelis Hakim Agung, pekerja berhak atas uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja sebesar 46,8 juta rupiah. Karenanya, perusahaan pemberi pekerjaan harus melaksanakan putusan Mahkamah Agung tersebut. Jika tidak dilaksanakan, maka pekerja dapat melakukan upaya hukum selanjutnya, yaitu eksekusi. Kesimpulannya,
pekerja yang dipekerjakan oleh perusahaan outsourcing hanya untuk 5 jenis pekerjaan, yaitu cleaning service, catering, security, angkutan antar jemput pekerja, serta jasa penunjang di perusahaan tambang dan minyak. Penyimpangan terhadap ketentuan pasal 17 ayat 3 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 19 Tahun 2012 tersebut dapat berakibat berubahnya status hubungan kerja menjadi pekerja pada perusahaan pemberi pekerjaan. Pembahasan kali ini merupakan pertanyaan dari salah seorang di email Hubungan Industrial TV. Kami tidak dapat menyebutkan identitasnya sebagai bentuk kebijakan privasi yang kami terapkan. Akhir kata, jika Anda suka dengan video ini, beri like dan share ke media sosial teman-teman Anda. Sampai ketemu pada video selanjutnya dan semoga bermanfaat.